di tingkat kabupaten kota untuk mengukur perubahan dalam capaian program serta mengidentifikasi pembelajaran yang ada dalam pelaksanaannya, mulai pada tingkat komunitas masyarakat di desa atau kelurahan. Kemudian di samping pemantauan dan evaluasi juga melaksanakan verifikasi untuk mengetahui kebenaran informasi atas laporan yang disampaikan serta memberikan pernyataan keabsahan dari laporan tersebut. Dari data tersebut, tim verifikasi provinsi melaksanakan verifikasi terhadap klaim ODF Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarawangun, dan Kabupaten Tebo untuk memastikan kebenaran informasi yang dilaporkan ke provinsi. Verifikasi diselenggarakan secara virtual pada tanggal 27 sampai 28 April 2023, hari ini dan besok. Yaitu Kota Sungai Penuh hari ini, Kamis 27 April 2023, yang sedang berlangsung sekarang, kemudian Kabupaten Sarawangun hari ini juga setelah Kota Sungai Penuh, kemudian Kabupaten Tebo besok tanggal 28 April jam 8 pagi sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga verifikasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk pembangunan kesehatan ke depan, khususnya kepada kabupaten kota yang telah mencapai ODF. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dr. Muhammad Ferry Kusnadi, SPOG. Demikian, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sabrizal yang telah menyampaikan sambutan dari tim provinsi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh untuk bisa memberikan sambutan sekalian menyampaikan kepada paparannya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atau yang mewakili beserta seluruh jajaran yang kami tim verifikasi ODF tingkat Provinsi Jambi yang kami ini hadir bersama kami di Kota Sungai Penuh pagi ini, Bapak Kadis Kesehatan Kota Sungai Penuh beserta jajaran beliau, Kepala SKPD terkait, hadir juga para camat atau mewakili, Kepala Puskesmas lingkup Kota Sungai Penuh juga hadir bersama kami, para kepala desa, lurah juga hadir dalam Kota Sungai Penuh. Pertama tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita sudah bisa melakukan komunikasi secara virtual dalam rangka verifikasi ODF tingkat Provinsi Jambi, khususnya sekarang sedang berlangsung untuk Kota Sungai Penuh. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 kabupaten kota yang diverifikasi. Saat ini sedang berlangsung Kota Sungai Penuh. Setelah ini ada Kabupaten Sarawangun, kalau tidak salah, dan dilanjutkan dengan Kabupaten Tebo. Kota Sungai Penuh kami bisa melaporkan bahwa terdiri dari 8 kecamatan, ada 65 desa dan 4 kelurahan. Alhamdulillah sampai saat ini 65 desa, 4 kelurahan, 8 kecamatan sudah tercapai ODF, yaitu stop buang air besar sembarangan.
Nah, tentunya hari ini diverifikasi oleh tim verifikasi tingkat Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Sekda, Bapak Ibu tim, Pak Kadis Kesehatan Provinsi, yang seyogyanya Pak Sekda yang akan menyampaikan sambutan ini. Karena tadi kami mendapat informasi beliau dalam keadaan sakit pagi ini. Jadi maka untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf serta salam untuk kita semua yang hadir melakukan verifikasi pada hari ini. Kota Sungai Penuh melalui Pak Wali Kota sudah melakukan pertemuan berapa kali dengan SKPD, Bapak Ibu. Pak Wali Kota sangat mengharapkan pada SKPD ya, jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menyampaikan data-data. Hari ini hari verifikasi, Pak. Nah, tentunya pemerintah Kota Sungai Penuh mengharap ya, kalau sedapat mungkin, Pak, kalau ada data-data yang belum lengkap, walaupun hari ini kita verifikasi, mungkin dibolehkan untuk menyampaikan kembali, Pak, mana yang kurang data-data ini. Nah, ini harapan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Sehingga verifikasi hari ini tentunya berjalan dengan lancar, tertib, ya. Dan terakhir, karena kita akan masuk pada tahap verifikasi, tentunya pemerintah Kota Sungai Penuh, karena hari ini masih di bulan Syawal, Pak. Tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah. Nah, tentunya melalui kami, asisten administrasi umum, menyampaikan kepada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan tidak kalah penting Bapak Ibu yang tergabung dalam tim verifikasi ODF hari ini, menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lebih kurang maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Asisten yang telah menyampaikan sambutannya. Dipersilakan untuk bisa dipersiapkan atau dilanjutkan kepada Kota Sungai Penuh untuk bisa menyampaikan paparan bagaimana upaya dalam percepatan ODF untuk Kota Sungai Penuh. Mungkin bisa sambil memperkenalkan timnya, Pak, untuk pemerintah kota yang bisa hadir dalam forum luring di Sungai Penuh sebagai informasi ke kami agar mungkin nanti di dalam diskusi atau tanya jawabnya lebih bisa kita maksimalkan. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, pertama-tama ya saya hormati tim verifikasi oleh Provinsi Jambi yang terdiri di Jambi, Pak Sekda, Hakli, DP3 Akademika, kemudian saya hormati Bapak Asisten 3, Bapak M. Rasid, kemudian saya hormati Bapak Kadis Kesehatan Kota Sungai Penuh, Bapak Camat, Tekan suaranya kurang jelas. dari sekalian Mas dalam wilayah Sungai Penuh dari tim kesehatan Kota Sungai Penuh. Mas
dapat di dalam rangka tingkat ini untuk penuh salam dan sampaikan kepada besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk verifikasi mana sebenarnya pencatatan penuh saya kerja 100%. Ya sampai di kemudian di sampai dan dan untuk lanjut nah dari kita dan penerapan lanjut ini menjadi keputusan dan diri dan di dan ada administrasi yang lanjut perjalanan dari untuk keselamatan dalam KKS telah membentuk pimpinan kota sehat dan pimpinan kota kali bergabung pada tahun 2017 dan tim dan ini dari kemudian berdasarkan SKI sampai saat ini dari KKS oleh ibu dari sukses. Lanjut. Sehat kawasan
sarana dan prasarana umum sehat dan keamanan kehidupan masyarakat sehari-hari yang kami mendapatkan pencegahan warga tahun 2019 apa? Dan pada tahun 2020 dan kemudian 4 kerja keluarga sehat, 5 kecamatan sehat. Ini kami sudah 100% daripada ODF itu dari kecamatan sehingga dapat mengikuti syarat untuk mengikuti transaksi itu KS dengan tidak mendapat 100% dari syarat ODF. Lanjut. Untuk kami sampaikan dikarenakan prasyarat yang telah ditentukan untuk ODF merupakan prasyarat untuk mengikuti KKS, maka ini menargetkan Kota Sungai Penuh. Oke. Ya. Kalau kita lihat kesiapan Kota Sungai Penuh ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Baik dari OPD-nya, kemudian dari Bapak Wali Kota juga, Bapedanya di sana cukup sinergi kita cukup kuat. Artinya besar kemungkinan bisa lolos ke ini ya. Oke. Nah ini Kota Sungai Penuh akan menuju ke Wistara dan saat ini lagi verifikasi ODF-nya. Oke, Pak. Ini kami telah oleh tim dan di badan penanganan daerah baru kemarin. Lanjut. Dan untuk permintaan sebenarnya untuk perasaan kami telah melayangkan surat dari pada bulan Maret kemarin untuk melakukan verifikasi. Ini ada satu dari pada untuk melakukan verifikasi oleh provinsi. Lanjut. Ini adalah SDM penuh di mana SDM ini kemudian untuk desa belum dan mudah-mudahan ada desa ada di Cepai kami juga Pak indikasi yang belum ada harganya 100%. Lanjut. Kemudian untuk tim puasa sehat 2022 menyesuaikan dan ini telah kerjasama dengan mencapai dari itu hari ini. Lanjut. Kemudian untuk pimpinannya juga telah kami mengesahkan peraturan 2020 untuk memberikan yang diminta adalah terakhir dan juga telah ada kemudian untuk menjelaskan verifikasi. Ini adalah tim pimpinan forum satu. Pimpin Pak, suaranya masih putus-putus ya. Mungkin bisa sound systemnya mungkin. Coba dicoba enggak pakai mic atau gimana ya? Soalnya masih putus-putus Pak dari tadi Pak. Ini mungkin koreksi. Nah. Dan layarnya juga. Nah. Benar Pak? Ya.
Ini posisinya suaranya putus yang gema ya. Jadi putus-putus juga. Coba kalau ini posisinya pakai mic atau bukan? Yang awal tadi dengan Pak Asisten itu suaranya bagus. Nah, coba dicoba lagi Pak. Tes. Nah ini bagus Pak. Coba. Nah. Sama slide-nya mungkin bisa di apa di Pak di tampilan slideshow ya biar biar fokusnya biar gede ya. Biar Oke, kita lanjut. Gimana? ya Mas? siap, jelas. Siap. Ya, lanjut Pak. Jadi untuk profil STB Kota Sungai Penuh, anggaran yang dianggarkan dalam STB Kota Sungai yaitu dalam pengadaan jaringan perpipaan. Pada tahun 2021, kami Kota Sungai Penuh menganggarkan Rp2.931.900. Dan untuk tahun 2022 sebanyak 7.131 juta sekian. Dan anggaran ini sumber dananya adalah dari APBD Kota Sungai Penuh dan dana alokasi khusus. Kemudian untuk pembangunan IPAL, instalasi penggunaan air limbah, Suaranya Pak. Rp351 miliar. Kemudian juga berasal dari dana APBD Kota Sungai Penuh dan DAK. Kemudian untuk pengelolaan persampahan, di mana dalam Kota Sungai Penuh untuk pengelolaan persampahan kita juga pada tahun 2023 ini telah melaksanakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R, di mana pengelolaan sampah itu 16 desa dan 5 skala kawasan. 2 skala kawasan yang telah kami anggar. Yang di bawah ini. Suaranya hilang Pak. Halo, Mas Tri. Oke. Halo, kami lanjut. Ya, lanjut. Untuk penyihatan lingkungan, juga kami telah menganggarkan dari APBD Kota Sungai Penuh sebanyak 320 juta. Ini kami lakukan baik dalam bentuk pembinaan ke desa-desa maupun ke sanitarian di desa-desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Kemudian untuk bedah rumah yang menunjang juga sanitasi, juga dari tahun 2021 kami telah menganggarkan sebanyak 1.100 juta. Kemudian untuk tahun 2022 741 juta sekian. Juga berasal dari APBD dan dana alokasi khusus. Kemudian dana bangkit berdaya dari dana kelurahan juga kami anggarkan sebanyak dari tahun 2021 120 juta dan tahun 2022 140 juta. Berasal dari APBD Kota Sungai Penuh. Lanjut. Untuk tren akses sanitasi perlu kami jelaskan
sebanyak 8 kecamatan, 65 desa, dan 4 kelurahan, di mana capaian yang kami hasilkan dari tahun 2018, itu kami baru ada 18 desa yang ODF. Kemudian tahun 2019 ada 8 desa yang ODF. Kemudian tahun 2022, 25 desa dan 4 kelurahan yang ODF. Kemudian tahun 2023, 14 desa ODF. Sehingga pada tahun 2023 ini 65 desa dan 4 kelurahan semuanya sudah ODF atau 100% ODF. Jadi untuk mendukung daripada ODF ini, kami mengeluarkan regulasi mendukung STBM, di mana regulasi tersebut antara lain Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Sungai Penuh tahun 2021. Kemudian Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RT RW Kota Sungai Penuh tahun 2011 sampai 2031. Kemudian Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Kemudian juga Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang distribusi pelayanan persembahan kebersihan. Kemudian juga Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2018 tentang higien sanitasi pengolahan makanan dan tempat-tempat umum. Ini telah kami laksanakan di Kota Sungai Penuh sehingga PTU dan TPM kami mengeluarkan sertifikat yang layak higien bagi yang telah memenuhi syarat. Dan ini telah kami lakukan dari tahun 2000 sejak berlakunya Perda tersebut. Kemudian keputusan Wali Kota Sungai Penuh nomor 68.1 Cap 26 2021 tentang pembentukan Pekja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Sungai Penuh. Lanjut. Dan untuk upaya Kota Sungai Penuh menuju ODF dan implementasi 5 pilar STBM, ada penyebatan lingkungan yang kondusif berupa kebijakan. Yang pertama, adanya surat edaran Wali Kota tentang upaya percepatan pencapaian desa kelurahan stop buang air besar sembarangan. Di mana edaran ini kami juga langsung mengedarkan langsung ke kecamatan dan desa. Dan ini telah dilaksanakan oleh desa sehingga terjadinya pencapaian setiap tahun tersebut desa-desa bisa menuju ODF sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sampai pada hari ini kami sudah 100% ODF. Kemudian surat keputusan Wali Kota Sungai Penuh nomor 663 Cap 24 2022 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Sungai Penuh. Ini menyangkut dengan sanitasi yang ada di Kota Sungai Penuh sehingga nantinya tidak ada lagi perumahan dan pemukiman kumuh yang ada di Kota Sungai Penuh. Dan ini menjadi prioritas kami pada tahun-tahun dari tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian peraturan Wali Kota Sungai Penuh tentang wajib tanam pohon. Ini telah kami laksanakan oleh masyarakat. Setiap masyarakat itu wajib menanam pohon dan ini sudah juga kami lakukan serentak di Kota Sungai Penuh. Kemudian peraturan Wali Kota Sungai Penuh tentang kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi untuk pengolahan sampah rumah tangganya dari rumah tangga adanya pemilahan sampah anorganik dan organik sehingga nantinya waktu pembuangan sampah ini sudah terorganisir dengan baik. Kemudian lanjut. Untuk pembiayaan STBM yang mendukungnya, kami menganggarkan dari APBD Dinas Kesehatan dan OPD terkait, yaitu dari permintaan desa. Karena ini langsung menyangkut di ada dana desa. Kemudian untuk pekerja sanitasi, kami juga membuat kelompok swadaya masyarakat yang akan mendukung daripada sanitasi di masyarakat atau di desa-desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Untuk fasilitator STBM, kami di Dinas Kesehatan mempunyai 1 paskot dan dulu awal-awalnya tahun 2018 itu ada anggaran dari BOK dan sekarang tidak ada lagi, cuma kami menganggarkan cuma honorium dari paskot di Dinas Kesehatan. Dan juga dari 11 orang dari 11 puskesmas ke Kota Sungai Penuh juga menjadi fasilitator di
puskesmasnya masing-masing. Kemudian untuk pelatihan STBM, pesertanya juga kami lakukan sosialisasi, yaitu dari masyarakat desa, kelurahan sebanyak 44 orang dari setiap desa atau kelurahan. Jadi ini kami lakukan setiap tahunnya, sehingga nanti masyarakat atau peserta dari ataupun kader di tengah masyarakat dapat menjadi fasilitator di desanya masing-masing untuk menerapkan STBM. Dan kemudian ada juga kader STBM. Lanjut. Kemudian untuk inovasi dalam mendorong implementasi menuju sanitasi aman dan layak serta pengembangan 5 pilar STBM di Kota Sukopenuh, beberapa inovasi telah kami lakukan, seperti arisan jamban. Ini kami lakukan di Desa Tanjung. Dikarenakan waktu awal-awalnya Desa Tanjung banyak sekali rumah tangga atau kakak yang belum mempunyai jamban, sehingga kami lakukanlah ada kegiatan arisan jamban di tengah masyarakat. Akhirnya ini berjalan sampai saat ini sudah 100% masyarakat sudah mempunyai jamban. Pada awal-awalnya cuma 15%. Kemudian juga keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun. Jadi kami melaksanakan di seluruh masjid di Kota Sukopenuh adanya untuk pembuatan cuci tangan pakai sabun, penyediaan sarananya. Kemudian gerakan pembangunan 1000 WC di SD dan SMP. Ini kami lakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Ini telah kami laksanakan, bisa dari anggaran dari APBD maupun dari CSR. Ini telah kami laksanakan, hampir semua SD telah memenuhi syarat untuk sesuai dengan kriteria dalam WC yang ada di SMP dan SMP. Kemudian gotong royong sinergis antara masyarakat, ASN, TNI, dan Polri. Kami lakukan di tengah masyarakat dalam hal untuk pemeriksaan di lingkungan masyarakat. Ini nanti dapat kita lihat di dokumentasinya apa yang kami lakukan ini. Kemudian pasar bersih dan sungai terbebas dari sampah. Ini juga kami lakukan bekerjasama dengan desa, kecamatan, dan OPD terkait di pemerintahan Kota Sukopenuh. Kemudian adanya Bank Sampah Arta Permata, Desa Permati, Pondok Tinggi. Ini telah kami laksanakan dari tahun 2019 sampai sekarang masih berjalan, sehingga ini dapat mengurangi daripada sampah yang ada di desa-desa. Kemudian gerakan penanaman sejuta pohon kami lakukan di Kota Sukopenuh bekerjasama dengan lintas sektor dan masyarakat yang ada di Kota Sukopenuh. Kemudian bank sampah di sekolah. Karena di Kota Sukopenuh telah hampir 16 sekolah-sekolah yang sudah adiwiyata. Jadi ini telah kami laksanakan, mudah-mudahan ke depannya banyak lagi sekolah-sekolah yang adiwiyata di Kota Sukopenuh. Lanjut. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi dari kelompok kerja, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan puskesmas yang ada di wilayah Kota Sukopenuh melakukan cek berskala kualitas air minum setiap 6 bulan sekali. Kalau memang tidak layak, tentu ada rekomendasi dari kami untuk melakukan pemeriksaan ataupun membenahi daripada depot air minum sehingga dapat memenuhi syarat dari kesehatan. Kemudian memberikan sertifikat layak higien bagi depot air isi ulang yang telah memenuhi syarat tersebut. Lanjut, kemudian keterlibatan warga dalam evaluasi dan pemantauan, perlu kami sampaikan adanya hibah tanah untuk pembangunan IPAL komunal. Jadi untuk Kota Sukopenuh perlu kami sampaikan untuk IPAL komunal ada beberapa titik yang telah dibangun karena keterbatasan lahan di sekitar tempat masyarakat tempat tinggal kakak, maka dibangunlah IPAL komunal ini untuk memenuhi daripada pembuangan daripada sanitasi dari masyarakat. Kemudian gotong royong dalam pemuatan jamban. Ini juga kami lakukan di desa-desa yang belum
peminjaman, dan dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kemudian keterlibatan swasta melalui CSR dalam penyediaan CTPS. Yang tadi kami sampaikan, di seluruh masjid telah melakukan sarana cuci tangan pakai sabun, juga melibatkan CSR ini. Lanjut. Kemudian dalam pemenuhan sanitasi, berapa strategi yang kami lakukan. Pertama yaitu strategi pasca pemicuan mendorong percepatan ODF dan 5 pilar STBM. Yang pertama, dikarenakan kondisi di Kota Sungai Penuh pada umumnya adalah aliran sungai, sebagian besar masyarakat waktu dulu itu banyak membuat BAB-nya langsung ke sungai. Jadi kami lakukan penutupan pipa buangan langsung ke sungai. Akhirnya kami dapat 100% ODF. Tidak lagi ada masyarakat yang membuang BAB-nya ke sungai. Kemudian pembangunan septic tank individu dari Dinas PUPR. Sesuai dengan anggaran yang ada, juga kami bangun terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kemudian pembangunan septic tank individu dan IPAL komunal melalui program Sanimas, sanitasi masyarakat, juga telah kami lakukan, sehingga target yang kami lakukan sampai hari ini juga tercapai 100% ODF. Kemudian pembangunan septic tank individu melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Jadi telah kami lakukan pada waktu program ini pada tahun 2020 dulu. Jadi ini juga sangat mendukung daripada program ODF kami. Kemudian promosi dan kampanye perubahan perilaku. Kami lakukan itu baik melalui sosial media Facebook dan Instagram. Kami juga dari Dinas Kesehatan juga ada Facebook langsung untuk perubahan perilaku tersebut melalui promosi dan kampanyenya. Kemudian sosialisasi langsung dan melalui media. Ini juga berkoordinasi dengan baik itu Pemdes, Dinas Kesehatan maupun Puskesmas kami laksanakan di desa-desa yang ada di Kota Sungai Penuh. Kemudian brosur dan leaflet kami bagikan ke masyarakat tentang adanya promosi perubahan perilaku terkait dengan sanitasi di masyarakat ini. Kemudian penghargaan terhadap masyarakat atau institusi yang telah mencapai target telah dicapai, yaitu kami pada waktu melaksanakan Hari AKN Nasional, Hari Kesehatan Nasional, telah melakukan deklarasi ODF bagi desa yang atau kelurahan yang telah melaksanakan 100% tidak buang air besar sembarangan itu, yang langsung dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh dan memberikan sertifikat yang langsung ditandatangan oleh Wali Kota. Kemudian dana stimulus untuk pemberdayaan masyarakat dari program tim PKK Kota Sungai Penuh untuk Desa Ambar Sakti yang telah melakukan pencapaian yang sangat maksimal, sehingga dari tim penggerak PKK juga mendukung dan memberikan dana stimulus tersebut. Kemudian implementasi STBM berkelanjutan, sehingga nantinya kami dari Kota Sungai Penuh mempunyai desa yang sudah STBM. Ini terus kami berkelanjutan nanti sehingga adanya desa-desa STBM yang ada di Kota Sungai Penuh. Lanjut. Jadi untuk peningkatan akses sanitasi, perlu kami sampaikan yang pertama itu mengembangkan opsi teknologi tepat guna sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau. Yaitu bertambahnya masyarakat yang melakukan pengolahan sampah rumah tangga dan bekerjasama dengan bank sampah untuk melakukan tabungan emas. Jadi dari sampah menjadi emas. Misalnya dari maggot ataupun dari composting yang nantinya bisa menghasilkan uang yang bisa nantinya untuk kebutuhan masyarakat tersebut yang melakukan pengolahan sampah. Kemudian menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi. Jadi untuk perjanjian kerjasama dari pihak penggadaian dengan Bank Sampah Bumi Jaya Kota Sungai Penuh. Ini telah kami lakukan, sehingga ini juga akan kami berdayakan ke desa-desa lain, sehingga nantinya memang kerjasama dengan penggadaian ini dapat tercapai dengan baik. Kemudian upaya kabupaten kota dalam memastikan penyediaan akses sanitasi aman. Jadi kami laksanakan IPLT, instalasi pengelolaan limbah tinja. Ini telah kami usulkan
dan ini dalam progres dalam tahapan pelaksanaannya dari PUPR. Kemudian 4, pembinaan dan pelatihan wirausaha sanitasi dan pilar STBM lainnya, misalnya sedot tinja mandiri, pembentukan dan pelatihan bank sampah, pelatihan wirausaha pembuatan tempat cuci tangan, budidaya maggot ikan buah sungai penuh. Ini sudah ada di desa yang ada kami berdayakan. Ini adalah dokumentasi daripada kegiatan kami selama melaksanakan ODF. Ini adalah deklarasi ODF pada waktu Hari Kesehatan Nasional yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Sekda, Forkopimda, seluruh camat dan seluruh kepala desa yang ada di Kota Sungai Penuh, UPT, lintas sektor, dan masyarakat atau kader yang ada di Kota Sungai Penuh. Kemudian kami mengeluarkan sertifikat stop buang air besar sembarangan yang langsung ditandatangani oleh Wali Kota Sungai Penuh. Ini adalah sosialisasi dan diseminasi daripada program ODF kami di Kota Sungai Penuh, mulai dari penghijauan ke masyarakat sampai dengan rencana deklarasinya. Lanjut. Kemudian untuk pengelolaan sampah juga kami melakukan pengelolaannya mulai dari pemilahan dari masyarakat sampai pengangkutan ke TPA yang ada di Kota Sungai Penuh, sehingga sampah dapat terkelola dengan baik di Kota Sungai Penuh dan tidak menimbulkan berbagai penyakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ini adalah gotong royong dalam meningkatkan kebersihan ruang lingkungan di Kota Sungai Penuh bekerjasama dengan lintas OPD yang ada di Kota Sungai Penuh, TNI, Polri, sehingga kebersihan atau sanitasi yang ada di Sungai Penuh dapat terpelihara dengan baik. Ini adalah arisan jamban di desa yang kami lakukan, yang dilakukan oleh masyarakat yang belum mempunyai jamban dan difasilitasi oleh tim dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan desa dan dari puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Sehingga nantinya inilah yang dapat mencapai ODF kami sampai 100% sampai hari ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan dari Pemkot Kota Sungai Penuh. Mungkin selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi atau tanya jawab untuk mendiskusikan atau menanggapi paparan yang sudah disampaikan oleh Kota Sungai Penuh. Mungkin untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada Ketua tim kami, kepada Pak Safrizal, untuk bisa memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan atau bisa jadi yang lain. Silakan kepada Bapak, mungkin kesempatan disampaikan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada tim dari Kota Sungai Penuh sudah menyampaikan hasil kerjanya terkait dengan ODF atau stop buang air besar sembarangan. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil dan bermanfaat untuk masyarakat kita. Jadi pertama, kami mengapresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang sudah mengajukan daerahnya untuk diverifikasi ODF atau stop buang air besar sembarangan. Nah, mudah-mudahan ini memang sesuai harapan kita bersama, betul-betul nanti 100% mencapai ODF atau sudah tidak ada lagi buang air besar sembarangan. Kemudian ada beberapa hal mungkin sedikit klarifikasi kami kepada tim di Sungai Penuh. Pertama, kami mohon informasi, mungkin mohon maaf tadi kalau memang sudah disampaikan, kalau ini ditanyakan karena tadi dari awal suaranya agak terganggu sehingga kami tidak bisa mendengar dengan baik. Kemudian slide-nya juga tadi nggak bisa dilihat ya, terlalu kecil karena tidak dibesarkan tadi.
Pertama, inovasi apa yang sudah dilakukan untuk percepatan desa stop buang air besar sembarangan. Nah, inovasinya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Pemda dalam mempertahankan ODF dan apakah ada regulasi terkait sanksi jika kembali terjadi buang air besar sembarangan. Nah, mungkin itu saja mungkin dari kami selaku Dinas Kesehatan Provinsi, dan nanti akan ditanyakan juga mungkin klarifikasi oleh kawan-kawan tim yang lain termasuk internal dari tim yang ada di Dinkes Provinsi. Demikian, terima kasih. Baik, demikian tadi tanggapan dari Ketua Tim. Dipersilahkan kepada Kota Sungai Penuh untuk bisa memberikan tanggapan. Silakan, mungkin dari instansi terkait atau mungkin dari mana dulu. Silakan Pak, untuk Kota Sungai Penuh. Oh, tadi pertanyaannya mungkin kami, bukan persamaan ya, tanggapan ya. Pak, yang pertama mungkin mohon maaf kalau tadi mungkin dari paparan yang disampaikan kami agak kurang jelas menangkap karena di awal-awal tadi memang agak tersendat ya suaranya sama slide-nya. Mungkin nanti bisa sambil dipaparkan. Tadi tanggapan dari Ketua Tim kami mohon untuk bisa memberikan penjelasan kembali inovasi atau ya inovasi ya Kota Sungai Penuh untuk percepatan ODF, dan yang kedua bagaimana untuk mempertahankan yang sudah dicapai tersebut, ODF tersebut. Mungkin itu Pak mengulas pertanyaan tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Satidal. Saya akan sedikit terkait dengan masukan bagaimana sebenarnya inovasi Kota Sungai Penuh dalam percepatan ODF. Jadi telah saya sampaikan tadi, untuk Kota Sungai Penuh ada beberapa inovasi yang telah kami lakukan. Jadi kami akan terus terang awal-awalnya sebelum ini penjagaan ini sangat kecil sekali, namun dalam 2 tahun terakhir ini memang kami terus berupaya semaksimal mungkin target yang akan dicapai 100%. Jadi inovasi awal kami melihat mendatang dulu daerah-daerah yang memang banyak sekali penduduknya masih buang air sembarangan, sehingga kami buat inovasi pertama di Desa Tanjung, hampir cuma 15% yang buang airnya masih yang tidak buat buang air sembarangan. Yang selebihnya adalah buang air besar sembarangan. Jadi kami inovasinya adalah membuat arisan jamban di tengah masyarakat. Ya nantinya arisan jamban itulah nantinya akan menjadi momentum bagi kakak lain untuk bergerak untuk buat jamban. Jadi siapa yang prioritas pertama yang akan buat jamban itulah tiap tahun bergulir, sehingga dalam 2 tahun ini tercapai 100%. Itu kami buktikan di beberapa desa yang ada memang pembuangan sampah besarnya ke sungai. Kemudian juga kami melaksanakan adanya suatu program yang itu bekerjasama dengan desa. Jadi kami mendata seluruh desa yang ada di Kota Sungai Penuh yang memang penduduknya tidak kurang mampu dan tidak bisa membuat STP maupun WC, sehingga kami membuat program kota yaitu dengan anggaran yang ada di Kota Sungai Penuh bersama dengan Kim dan Bapeda. Jadi kami buat inovasinya bagaimana tidak ada lagi, ini telah kami laksanakan, sehingga inovasi tersebut dengan adanya kerjasama itu kami laksanakan tercapailah lebih 100%. Dengan prioritas kami memprioritaskan bagi keluarga yang tidak mampu, karena kami melakukan sosialisasi dan juga sehingga adanya kesadaran dari pelaku masyarakat. Ini kami lakukan dengan kondisi kesehatan maupun dengan sosialisasi yang ada di masyarakat. Kemudian untuk dengan Kota Sungai Penuh bagi yang ada membuang air besar sembarangan juga, kami bekerjasama dengan organisasi yang di masyarakat, contoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adanya semacam
semacam peringatan. Saya akan melakukan masyarakat yang akan melakukan sebuah semacam kami membayarkan kepada masyarakat adat yang menjadi masyarakat sehingga yang dan dengan yang disampaikan oleh baik masyarakat orang yang akan lakukan ini sangat masyarakat kami lakukan itu sudah tidak mohon maaf, mungkin suaranya hilang lagi tuh, nggak bisa dipahami, putus-putus. Halo, halo, halo. Ya bagus, ya. Jadi untuk cara pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyikapi masih adanya masyarakat yang buang air besar sembarangan, pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan kerjasama dengan pemerintahan atau organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di kota, yang ada di desa, sehingga nanti untuk adanya suatu kesadaran dari menjadi panutan. Bagaimana? Bagus Pak Iza? Halo? Jadi itulah menjadi panutan nanti di masyarakat sehingga masyarakat akan sadar dan merubah perilaku yang tidak baik tersebut, buang air besar sembarangan menjadi mulai melaksanakan stop buang air besar sembarangan di segala tempat tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dari selain dari ya, tim yang lain, mungkin dari OPD yang lain. Kalau ada tambahan Pak dari Sungai Penuh, silakan. Terkait tadi yang sudah disampaikan dari pemateri bahwa salah satunya bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya yang lain yang ada di desa. Mungkin kalau ada tambahan, kalau dari perwakilan desa atau dari camat yang mungkin bisa menambahkan, atau cukup? Gimana Bapak? Cukup. Cukup ya. Mungkin kembali kepada Pak Ketua Tim dari tanggapan tadi, mungkin ada yang perlu ditanggapi atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi tanggapan sekarang tidak usah dijawab lagi. Hanya menyampaikan saja bahwa kami apresiasi pada inovasinya Arisan Jamban ya. Berarti itu sangat baik sekali dari masyarakat dan bukan sumber dananya dari pemerintah daerah, bukan ya. Untuk Arisan Jamban itu adalah swadaya dari masyarakat. Jadi dalam ada juga stimulus dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Jadi kita bekerjasama dengan pemerintah, dengan desa, dan juga dengan pemerintah sektor terkait. Jadi untuk anggarannya juga dari keluarga yang mampu di desa tersebut juga membantu dari masyarakat yang kurang mampu. Ada terdengar Mas Rizal? Suaranya hilang. Terputus Pak, ya suaranya Pak. Mungkin bisa diulang. Halo? Ya, siap. Ya, lanjut Pak. Jadi untuk pembuatan Arisan Jamban tersebut, di mana jamban tersebut setelah dilakukan Arisan Jamban ini anggarannya bisa berasal dari di desa tersebut juga ada stimulus dari pemerintahan Kota Sungai Penuh. Jadi itulah yang bisa pada hingga terjadinya bagi masyarakat yang Arisan Jamban itu pada umumnya yang prioritasnya adalah yang kurang mampu. Jadi adanya bantuan dari masyarakat sekitarnya yang mampu dan dari pemerintah Kota Sungai. Terima kasih.
Baik, saya kira sangat baik. Jadi ini perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan. Ya. Kalau ke depan masih ada yang belum mampu, tentu dibantu bersama-sama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan bagaimana mempertahankan ODF. Tadi yang sudah kami tangkap ada kerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan ormas dan lain-lain. Tapi yang terkait dengan regulasinya ada apa enggak ya? Tadi enggak belum disampaikan. Regulasinya. Untuk regulasinya juga tadi sudah kami sampaikan dalam PowerPoint-nya tadi. Untuk regulasi dengan untuk percepatan itu ODF maupun untuk regulasi yang mendukung salah satunya masyarakat dalam buah desa sembarangan. Baik. Cukup. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan dari ketua tim kami. Mungkin kami kasih kesempatan kepada Pak Oki. Mungkin Pak Oki, izin Pak Oki dari PPKK Provinsi Jambi mungkin akan memberikan tanggapan atau masukannya. Monggo Pak, kepada Pak Oki dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tri. Ya. Yang saya hormati Pak Ketua Tim Verifikasi, Pak Kabid Kesmas, yang saya hormati tim Kota Sungai Penuh. Maaf saya tidak menggunakan ini Video, kamera Pak. karena sedang zoom meeting juga dengan pusat. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi saya mewakili dari tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Tadi juga sudah dipaparkan bahwa adanya peran daripada tokoh agama, kemudian organisasi masyarakat dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran daripada tim penggerak PKK kabupaten atau kecamatan sampai ke desa dalam upaya pencapaian ODF 100% ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oki atas tanggapan atau mungkin pertanyaannya. Kita kembali kepada rekan-rekan yang dari Kota Sungai Penuh, mungkin bisa berbagi cerita terkait dengan kerjasamanya dengan PKK ya, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, atau di tingkat desa. Monggo silahkan untuk Kota Sungai Penuh mungkin bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan untuk mendorong atau dalam rangka upaya ODF di Kota Sungai Penuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Oki. Selamat siang Pak Oki. Siang Pak. Mengenai dalam paparan juga telah disampaikan, sama sekali dalam percepatan langsung melaksanakan jadi ini kami laksanakan sehingga nantinya masyarakat yang dalam hal ini dengan hadirnya ketua ikut yang masyarakat yang belum
skip. Dan PKK juga memberikan stimulus tadi setelah saya sampaikan untuk masyarakat yang telah menjadi ODF ya sama-sama dari contohnya mendapat stimulus dari Suaranya Pak, storing ya. Posisi di kami ini kurang jelas ini. Mungkin posisinya bisa di-steady-kan biar enggak bergerak terus ya. Karena di awal tadi sudah cukup jelas ya. Halo? Ya, siap Pak. Ya, ini jelas ini Pak. Jelas. Ya, cukup jelas. Mungkin bisa Jadi untuk peran PKK juga perlu kami tambahkan. Yaitu dalam pemberdayaan masyarakat yang menuju DF tersebut memberikan stimulus kepada desa yang mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan. Contohnya Desa Amar Sakti diberikan stimulus sebanyak 25 juta dari tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh. Sehingga ini akan memacu daripada desa-desa lain untuk melakukan ODF di desanya masing-masing. Itu adalah peran PKK yang ada selama ini. Ditambah lagi tadi adanya sosialisasi dan turun ke desa-desa tim dari penggerak PKK tersebut. Halo? Baik. Ada tambahan lagi, Pak Gunadi? Atau cukup? Apa tambahan lagi? Ya baik, terima kasih. Mungkin kalau ada pertambahan dari ya silakan Pak. Iya. Iya Pak Gunadi, terima kasih ya informasinya tadi. Jadi ada peran dari PKK sampai juga memberikan semacam reward ya, dan stimulus. Saya juga mengharapkan peran daripada tim penggerak PKK ini, karena memang PKK ada dasa wisma yang sampai ke RT maupun di tingkat dusun. Nah, ini juga menjadi sangat penting upayanya. Baik, terima kasih Pak Gunadi informasinya. Saya kembalikan kepada Pak Tri. Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Oki atas saran tanggapannya. Baik, mungkin sambil rileks Pak ya, mungkin kita lebih ke diskusi santai. Kami mohon ya dari kegiatan kita verifikasi ini bukan kami menilai nih Pak, intinya kita memberikan masukan dan tanggapan yang mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita dorong semua Pak, bahwa kabupaten kota untuk bisa mengarah ke 5 pilar yang kebetulan kita pada hari ini kita diskusi untuk pilar satunya ODF. Baik, mungkin kita kasih kesempatan untuk kepada tim selanjutnya. Pak Eris, siap Pak Eris? Mungkin bisa kami kesempatan ke ahli dari provinsi. Pak Eris, silakan Pak Eris. Mungkin lagi di dalam perjalanan. Maaf nih mengganggu. Iya, siap Mas Tri. Mohon maaf ini kepada semua teman-teman verifikator ODF, percepatan ODF, baik sebagai Pak Kabid Kesmas, teman-teman yang ada di dalam grup ini, begitu juga yang diberikan suatu verifikasi terhadap pemerintahan Kota Sungai Penuh yang tadinya sudah
memaparkan bagaimana artinya percepatan pencapaian ODF-nya. Kalau saya Pak, artinya sangat baik ya menurut saya apa yang sudah dipaparkan. Kalau kita melihat daripada ataupun merujuk dengan petunjuk teknis ataupun kriteria bagaimana untuk percepatan apa-apa sih yang harus kita targetkan dalam suatu ODF itu sudah sangat baik apa yang disampaikan oleh pemerintahan Kota Sungai Penuh. Namun tidak salah artinya kalau saya tadi menyimak bahwa banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan yang tadinya adalah menaikkan suatu grid nilai itu, nantinya keinginan kita bersama dan bagaimana artinya ini bisa dilakukan sesuai dengan apa yang kita verifikasi pada hari ini. Tentunya pada saat nantinya dokumennya akan akan mendukung ataupun dakungnya itu harus bisa ditunjukkan nantinya sehingga sangat relevan sekali untuk mendapatkan sebagai nilai yang tertinggi sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian daripada item-item yang ada pada suatu verifikasi tersebut. Yang pertama tadi Pak yang ini memang sudah ditanyakan bagaimana artinya inovasi yang dilakukan. Inovasi yang dilakukan itu saya lihat sangat baik adanya itu arisan jamban. Nah, arisan jamban ini tentunya Pak harus kita lakukan. Saya kan hanya verifikasi, hanya melihat daripada dunia maya kayak itu Pak ya. Tapi saya yakin dan percaya apa yang sudah Bapak sampaikan, dokumen ataupun dakungnya adalah sudah lengkap. Saya yakin dan percaya. Tapi tidak salah saya mengingatkan, artinya kan biar sama keinginan daripada Bapak dan kami sebagai verifikator nantinya akan sinkron. Jika itu sudah kita paparkan artinya akan mendukung terhadap nilai yang tertinggi. Nah gini Pak, saya mau menanyakan tentang ODF ini kan ada tadi 65 desa, 4 kelurahan, 8 kecamatan. Tentu ini sangat banyak. Dengan banyaknya artinya banyak yang dilakukan inovasi. Dengan inovasi yang pertama adalah melakukan tadi arisan jamban. Nah tentunya arisan jamban ini udah mulai tahun berapa, kemudian peningkatannya dari tahun ke tahun, apakah hanya umpamanya dalam 1 tahun itu aja dilakukan artinya arisannya atau bertahap begitu Pak? Mohon Pak arahannya atau penjelasannya. Baik, Pak Eris, mungkin bisa ditanggapi dulu ya dari Kota Sungai Penuh. Cukup jelas ya dari Pak Eris tadi ya terkait dengan mungkin penjelasan terkait dengan tadi dukungan tadi. Mungkin silakan ke Pemkot. Terima kasih. Suaranya Mas Tri? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Baik, terima kasih atas verifikasi yang sampaikan. Jadi perlu kami jelaskan bahwa inovasi arisan jamban yang kami lakukan di Kota Sungai Penuh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi telah kami lakukan sejak tahun 2019. Ini kalau kami lakukan dikarenakan kami melihat progres daripada capaian per tahun dari tahun sebelumnya sangat kecil sekali. Jadi mulailah kami membuat inovasi arisan jamban ini dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa. Dan tahun pertama 2019 kami lihat progresnya ke tahun 2020 ada sangat signifikan. Maka kami mulai melakukan arisan jamban ini terus kontinu sehingga setiap tahun perlu kami jelaskan dari 2018 yaitu 18 desa yang cuma ODF, kemudian 2019 8 desa. Setelah kami lakukan arisan ODF, kami dapat melihat desa itu peningkatannya 25 desa yang ODF. Kemudian ada 4 kelurahan ODF
Dan sampai tahun 2023 ini ada 14 desa ODF. Sehingga desa yang ada di Kota Sungai Penuh per hari ini 65 desa dan 4 kelurahan semuanya sudah ODF. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya adanya kegiatan inovasi arisan zaman ini. Kalau dilihat dari progresnya, ada persaingan lah nampaknya dari yang baik ya untuk mencapai ODF ini. Terima kasih, Pak. Baik. Mungkin dari Pak Eris ada tanggapan atau mungkin Ya, masukan? Silakan. baik Mas Tri sebagai moderator apa ini? Baik Pak, apa ini dari pemerintahan tadinya apa ini Sungai Penuh, saya sudah jelas dengan apa yang suatu progres yang Bapak sampaikan sebagai inovasi tadi. Namun saya mengingatkan kembali, ini sangat bagus dan bisa dipertahankan. Akan tetapi harus dibuat sebagai kronologisnya, harus dibuat sebagai laporannya Pak. Artinya kan itu yang dimintakan. Kalau hanya kita menyampaikan, tadi mulai 2018, 18 desa, 2019, 9 desa, 25 desa, sampai dengan 2023 ini 14 ODF dan sampai 65 desa sudah ODF atau 100%. Nah, mungkin ini doa kita artinya bahwa ini sangat bagus. Tetapi Pak, saya mengingatkan kembali, mohon nanti dokumennya artinya, baik itu dokumen yang tadinya adalah mengatakan adalah sebagai arisan Jamban, baik dokumen artinya pelaksanaannya kapan, kemudian fotonya, dokumennya, kemudian kalau ada itu, saya yakin dan percaya itu sangat sudah bagus Pak. Apa ini nanti apa ini yang dilakukan sebagai inovasinya. Nah, terkait dengan itu tadi bahwa kan akan bisa dikolaborasikan, artinya tadi Bapak menyampaikan sudah ditanya oleh para verifikasi atau ketua verifikasi yang pertama kali adalah adanya banyak kerjasama Pak, baik itu tokoh masyarakat, ya kan, baik tokoh agama, kemudian ada kader tadi kayak itu. Nah, dengan adanya ini semuanya Pak kan akan memang terwujud atau adanya percepatan ODF tersebut kayak gitu. Nah, yang saya ingatkan kembali, mungkin nanti dokumennya Pak, mohon ini baru salah satu artinya yang saya tanyakan inovasi Jamban dengan apa ini dengan arisan, tetapi dengan yang lainnya juga saya lihat juga udah bagus, termasuk tadi yang namanya tentang sampah, bagaimana apakah sudah artinya dilengkapi dengan dokumennya. Mungkin kalau menyampaikannya kita enak, tapi kalau dilakukan dengan dokumen yang semestinya nanti akan mendapatkan nilai maksimal sesuai dengan kriteria yang ada dalam penilaian. Mungkin itu Pak Tri, apa ini, dan teman-teman semuanya yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf karena dalam perjalanan kadang-kadang sinyal hilang, kadang apa kayak itu. Ini saya sempatkan untuk istirahat sengaja apa ini, gitu mungkin Pak Mas Tri. Ya, makasih Mas Tri. Terima kasih Pak Eris atas masukannya dan tanggapannya. Mungkin nanti bisa di apa ya, mungkin di inventaris tadi dari verifikasi yang sudah dari awal ada beberapa catatan-catatan. Intinya bukan kita menilai, bukan, tapi menyarankan agar apa yang sudah kita susun menjadi PD ya, percaya diri untuk bisa ke jenjang selanjutnya. Baik, nanti mungkin Pak Eris, cukup Pak Eris? Cukup Mas Tri. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita tangkap dulu, untuk selanjutnya kita beri kesempatan untuk yang lain kepada mungkin dari Bapeda Provinsi atau dari Pak Ade dari P3AP2 dulu kami tawarkan, mana yang mau menyampaikan dulu. Pak Ade, bisa Pak Ade? Atau dari Bapeda siapa nih yang masuk nih ya? Oh baik, mungkin karena belum bisa ngasih tanggapan dulu, mungkin kita kasih kesempatan kepada tim verifikasi yang lainnya dulu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Mungkin kami kasih kesempatan ke Mbak Yeni ya, selaku koordinator Provinsi untuk STBM. Kami beri kesempatan untuk Mbak Yeni bisa memberikan tanggapan terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Kota Sungai Penuh kepada Mbak Yeni. Dipersilakan.
kasih Mas Tri untuk teman-teman dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Bisa didengar dari Kota Sungai Penuh untuk Ya, Pak. ya. Sudah. Oke, ya, silakan. Terima kasih Mas Tri untuk kesempatan yang diberikan kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Sebenarnya saya ini banyak unek-unek nih Pak. Jadi nanti saya mau ada beberapa pertanyaan. Dari paparan tadi ada data yang seperti di tahun 2018 klaim 18 desa ODF, kemudian 2019 ada 8 desa, di 2022 ada 25 4 kelurahan, Tidak ada bang, kita istirahat dulu, tidak apa-apa. 2023 Nah, ada di 14 desa, jadi totalnya 65 desa. Nah, yang saya tanyakan di tahun 2020 artinya mana adeknya udah turun belum? jadi selama kegiatan di tahun 2020 teman-teman melakukan apa terkait dengan kegiatan STBM pilar pertama. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya, salah satu tantangan untuk menuju desa SBS itu artinya banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ada masalah sosial, ekonomi, budaya dan tentunya perilaku masyarakat. Itu paling susah ya kita mau merubah perilaku masyarakat. Nah, bagaimana cara pemerintah daerah untuk mengklaim seluruh desa dan kelurahan yang sudah berperilaku buang air besar di Jamban dan tidak lagi buang air besar sembarangan. Itu bagaimana cara pemerintahan untuk mengklaimnya itu. Kemudian mungkin ini nanti bisa dijawab oleh fasilitatornya. Tahapan-tahapan verifikasi itu kan ada mekanismenya ada. Terus bagaimana teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan verifikasi ini? Apakah puskesmas dilibatkan, perangkat-perangkat desa dilibatkan, atau masyarakat tetangga sebelah juga dilibatkan? Mungkin pertanyaan saya itu dulu. Mohon ditanggapi untuk Kota Sungai Penuh. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan dari Porprov ya, provinsi terkait dengan mekanisme ya, bagaimana pemerintah kabupaten mungkin lebih teknisnya dari teman-teman kesehatan bekerja sama dengan OPD lain memastikan bahwa desa atau komunitas dari tingkat kecil sampai posisi sekarang Kota Sungai Penuh sudah ODF. Mungkin silakan bercerita mekanisme atau program yang sudah dilakukan dalam rangka menyatakan bahwa sudah ODF tadi. Mungkin itu bisa dipahami ya, tadi yang mungkin pertanyaan atau tanggapannya dari Kota Sungai Penuh. Mungkin kalau bisa silakan langsung bisa ditanggapi atau mungkin diklarifikasi. Monggo silakan mungkin dari teman-teman dari kecamatan, puskesmas atau desa, nggak apa-apa, mungkin sambil menyampaikan informasi agar kita mendapatkan gambaran yang secara bertingkat ya, mungkin dari tingkat desa dan sebagainya. Saya yakin bahwa untuk kegiatan ini pasti melibatkan banyak masyarakat, mungkin di situ bisa memberikan informasi kepada kami tentang dinamikanya mungkin di masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Tri dan Ibu dari tim verifikasi ODF. Jadi untuk progres percepatan ODF mulai dari 2018, 19, ternyata ada kekosongan 2020 dan 2021. Jadi perlu kami jelaskan, pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan ada pandemi COVID, jadi tidak kami lakukan percepatan ODF dikarenakan ada ketentuan tidak boleh mengumpulkan orang karena kita ada PPKM. Jadi kami memang kosong dalam hal baik itu pengucuan, sosialisasi dan segala macamnya. Jadi kami pada tahun 2020-2021 tidak melakukan adanya percepatan ODF sehingga tidak ada target yang kami capai. Kemudian untuk pengklaiman dan tahapan verifikasi ini mungkin langsung saya serahkan ke paskotnya, mungkin yang lebih sangat teknis. Silakan.
Selamat siang, Pak. Oh, silakan. Ya. Sebelumnya untuk pengklaiman dan tahap verifikasi desa ODF, sebelumnya kami melakukan pengklaiman yaitu 18 desa pada tahun 2018, 8 desa di 2019, 25 desa 4 kelurahan di 2022, dan 14 desa di 2023. Adapun tahap verifikasi yang kami lakukan yaitu kami terbantu dengan adanya PISPK yang di Puskesmas, gitu, Pak. Untuk melakukan verifikasi door to door ke rumah, kami hanya berfokus kepada rumah yang belum memiliki jamban, gitu, Pak. Mungkin begitu. Ada lagi tambahan mungkin dari yang lain? Monggo silakan. Mungkin dari kecamatan atau dari desa, silakan mohon apa mungkin dari OPD lain terkait dengan dukungan akses sanitasi ini yang di Kota Sungai Penuh. Silakan mungkin dari OPD lain yang bisa memberikan. Jadi salah satunya kan ada banyak dari Perkim ya yang memberikan bantuan melalui DAK dan lain sebagainya, mungkin bisa berbagi cerita. Silakan. Saya tambahkan sedikit, Mas Ri. Ya, untuk silakan, dapat Pak. verifikasi, tentu kami dari Pemda Kota Sungai Penuh, di samping adanya kita padukan data, baik itu data PISPK, Perkim juga punya data, PU juga punya data, desa punya data, maka data itulah yang kami padukan sehingga kita sinkronkan data untuk melakukan mana sebenarnya yang belum punya WC dan yang diprioritaskan untuk pemetaan WC tersebut, baik itu WC maupun septic tanknya, sehingga itulah ya, dilakukan verifikasi dalam melaksanakan percepatan ODF ini. Itu mungkin tambahan ya, Pak. Baik, mungkin kali kembalikan kepada Mbak Yeni, mungkin kalau ada menanggapi dari apa yang sudah disampaikan dari Pemkot Sungai Penuh. Oke, tanggapan saya, bagaimana dengan keterlibatan desa, kepala desa atau perangkat desa? Kan kita juga kalau verifikasi itu ada tetangga-tetangga desa sebagai saksi bahwa memang desa ini memang sudah 100% SBS. Nah, keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa seperti apa? Coba di sini ada dari tim Puskesmas tidak ya? Ada. Atau dari desa ada diundang? Ada juga. Coba saya mohon tanggapan kalau memang ini yang diundang artinya juga ikut ya melakukan verifikasi. Mungkin saya minta tanggapannya, Pak, Ibu. Dari mana, Bu? Yang hadir dari mana ya? Kepala desa. Ada, dari Puskesmas ada. Kepala desa coba, Pak, kepala desa, Pak. Kepala desa. Sama dari kelurahan kalau ada ya. Iya, kepala desa. Kepala desa. Keterlibatan dalam ODF. Baiklah, Bu. Kami silakan, Pak. Ada perkenalkan nama dan dari desa atau Lawang Agung. mana, Pak? Oh ya, silakan, Pak. Menyampaikan bahwa sosialisasi daripada ODF sudah dilaksanakan melibatkan Pak RT, Kadus, dan tokoh masyarakat juga untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dari ODF ini. Semuanya melibatkan PKK dan Desa Wisma, kita ajak berkompromi dalam melaksanakan kegiatan ini. Demikian, Bu, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih tambahan dari informasi ya dari Bapak keterlibatan RT dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman yang Mbak Yeni, mungkin dari permintaan dari teman-teman Puskesmas ya. Mungkin dari Puskesmas bisa silakan yang kebutuhan wilayah desa yang disampaikan Bapak tadi mungkin bisa dari Puskesmas. Ya oke, Pak, ini dari Puskesmas akan nambahkan. Oh ya, silakan.
Ya, silakan. Mungkin dari teman-teman Puskesmas nggak apa-apa bercerita program yang sudah dilaksanakan di tingkat Puskesmas saja, Baiklah, tidak harus kami spesifik dari apa yang sudah. Puskesmas mengenai masalah ODF di desa, langkah pertama kami di desa, kami melakukan pemicuan ke desa. Mungkin dari Terus Puskesmas mana, Mbak? Dari nama dari Puskesmas Puskesmas? Kota Baru. Oh, Kota Baru. Ah, ya. Pertama kami melakukan pemicuan dengan bekerja sama dengan fasilitator dinas kesehatan. Terus dengan kader yang ada di desa, terus melakukan verifikasi dengan kepala desa, terus dengan kepala desa tetangga, tokoh masyarakat, terus kader-kader yang ada di desa. Ada yang nambah? Ya, lanjut. Silakan. Tidak apa-apa, cerita aja, Mbak. Tidak apa-apa. Kenapa yang sudah... Enggak Baiklah, ujian kami ini. petugas Silakan cerita. sanitasi dari Sampaikan. Puskesmas Sungai Penuh, Jati Ismailia. Tahapan dari verifikasi desa STBM, kami melaksanakan pendekatan dengan ibu-ibu PKK, tingkat dasawisma, RT, kemudian kami mengadakan pertemuan. Dalam hal tersebut, kami mengungkapkan maksud dan tujuan dari desa ODF. Kemudian juga kami selalu mensosialisasikan, memperkenalkan atau mempromosikan desa STBM pada saat acara pengajian majelis taklim. Kalau untuk di Kelurahan Pasar Sungai Penuh, setiap hari Kamis, dan kemudian ada Desa Amar Sakti setiap hari Selasa. Kemudian pada acara majelis taklim tingkat kota, di sana juga hadir desa-desa tetangga, seperti Desa Amar Sakti berdekatan dengan Desa Aurduri, Kelurahan Pasar, kemudian Desa Pondok Agung. Kami memanfaatkan pada acara tersebut, dan kami juga mempromosikan apa itu desa ODF, STBM. Kemudian juga setelah dilaksanakan pembinaan atau pemicuan pada saat arisan dasawisma, kami selalu mempromosikan juga apa itu desa STBM. Kemudian sampai di tingkat desa. Kemudian kami melaksanakan verifikasi desa ODF dan hadir desa-desa tetangga, walaupun diwakili oleh Ibu PKK desa yang terdekat dengan Desa Amar Sakti. Kami rasa itulah pengalaman kami menjelang verifikasi desa ODF di Desa Amar Sakti dan Kelurahan Pasar Sungai Penuh. Terima kasih. Bu kasih. Baik, tanggapannya ada tambahan? Mungkin kembali ke Mbak Yeni dari apa yang sudah disampaikan Kota Sungai Penuh. Kalau ada masih tambahan masukan atau mungkin sarannya, silakan Mbak Yeni. Nah, tadi kan teman-teman Puskesmas tuh sudah menceritakan bagaimana awal verifikasi. Nah, saya mau tanyakan kembali kepada kepala desa tadi, bagaimana tanggapannya? Apa benar nih teman-teman Puskesmas melibatkan dan Bapak juga ikut dalam kegiatan itu?
Baik, Bu. Oke, Pak. Gimana, Saya Pak? selaku Kepala Desa Sungai Liu, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, memang dalam hal terkait masalah ODF, memang dari tingkat kota ke dinas kesehatan, ke kecamatan dan ke desa, semuanya bekerja sama. Memang kami selaku stakeholder yang paling terakhir itu memang berkoordinasi dengan pihak puskesmas, dinas kesehatan, PKK. Demikian kami rasa, Bu. Terima kasih. Oke, nih kan desa Bapak sudah 100% nih, tidak lagi buang air besar sembarangan. Dapat reward nggak dari pemerintah? Kalau reward sebenarnya belum ada, Bu. Cuman belum ya. waktu memperingati Hari Dinas Kesehatan itu sudah dapat sertifikat, Bu. Wis, mantap. Gitu, Bu. Oke, Ya, mudah-mudahan Pak ke depan dapat apresiasi yang lebih, Pak. Ya. Oke, Nanti Terima kasih mungkin banyak. tahun 2003 ini mungkin dianggarkan untuk reward di Oh gitu, ya. Oke. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih untuk kita semua. Baik, terima kasih dari Mbak Yani selaku Korprov. Mungkin tadi berdiskusi ya, intinya pengen melihat secara apa ya, secara maya Pak ya, mungkin untuk proyek di lapangan ya mungkin di waktu-waktu yang lain. Tapi intinya di dalam diskusi ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara data Pak ya, karena kegiatan kita ini sifatnya adalah monitoring dan pemantauan yang berjenjang Pak, yang tetap berlanjut tahun depan, tahun depannya dan sebagainya. Baik, mungkin waktu makin siang, mungkin ya secara waktu kita juga dibatasi, mungkin kami masih bisa memberikan kesempatan kepada tim verifikasi yang lain, mungkin kepada Mbak Mar, Yati. Silakan Mbak Mar untuk bisa mengklarifikasi atau memberi tanggapan dari paparan yang sudah disampaikan dari Dinas Kota Sungai Penuh. Pada Mbak Mar, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin buat Pak Gun, kita dan Bapak Ibu yang hadir, Kades, perangkat desa dan pemerintah Kota Sungai Penuh, mohon maaf lahir batin, dan kawan puskesmas, terutama Zeti, masih ketinggalan kan Zet. Jangan apa, maksudnya jangan terlalu Kaku tegang. santai. Ini belum pusat ya. Kita harus diskusi. Mungkin yang kita ingin evaluasi mungkin berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi bukan sistemnya ujian ya. Jadi mungkin kita melihat tadi Pak Gun, dari inovasi banyak yang sudah dilakukan di Kota Sungai Penuh dalam ODF. Ada 8 yang dilakukan masih. Mungkin yang ingin kami minta prosesnya gitu, bagaimana yang gerakan pembangunan 1000 WC di SD dan SMP itu prosesnya bagaimana, atau apakah melibatkan pemerintah daerahnya seperti Kades, kawan puskesmas, atau bagaimana proses pembangunannya di sekolah? Apakah ada edukasi untuk anak-anak SD-nya atau anak SMP-nya bagaimana penggunaan jamban yang baik, atau supaya keberlanjutannya itu nanti bisa dipertahankan. Selanjutnya juga yang untuk nomor 8 ada bank sampah di sekolah itu lokasinya sementara difokuskan kepada sekolah-sekolah adiwiyata. Apakah ada wacana untuk sekolah-sekolah yang belum adiwiyata atau sekolah yang maksudnya kayak di luar adiwiyata gitu? Apakah ada wacana untuk bank sampah juga? Mungkin itu yang ingin kami tahu dulu bagaimana proses pelaksanaannya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Gun atau tim yang lain. Terima kasih. Baik, Bu Mardiati atas tanggapannya dan pertanyaannya. Silakan untuk
Sungai Penuh bisa menanggapi terkait dengan apa yang mungkin disampaikan Bu Mardiati, bagaimana sih upayanya Pemkot untuk memberdayakan masyarakat sekolah dalam rangka mendukung percepatan ODP Kota Sungai Penuh, termasuk tadi salah satunya keterlibatan yang lain ya, mungkin mana saja, mungkin bisa bercerita, mungkin dari OPD teknisnya bisa mungkin bantu kalau ada dari Dignas ya, dari apa ya ini, biro ya, mungkin dari biro atau apa, mungkin bisa tambahan, nggak apa-apa, silahkan Pak Gunadi atau mungkin dengan tim yang lain. Terima kasih ya Ibu Mar. Selamat siang Bu Mar. Siang Pak. Jadi untuk percepatan ODF dalam rangka gerakan 1000 WC di sekolah, terus terang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami melibatkan baik itu Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, juga melibatkan lintas sektor lain seperti Perkim dan PU. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam hal pembuat WC juga melibatkan Perkim. Jadi kami memprioritaskan memang pada awal-awalnya sekolah-sekolah yang belum memenuhi syarat dalam WC-nya. Karena kita ketahui untuk putra satu WC itu dalam 45 orang dan untuk putri satu WC itu 20 orang. Jadi itulah prioritas kita rekapitulasi dulu sehingga nantinya WC yang ada di sekolah-sekolah SMP maupun SD itu memenuhi syarat di setiap sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Jadi kita banyak melibatkan sektor, termasuk juga pihak-pihak dari orang tua sekolah yang mampu, ya bisa menyumbangkan dananya untuk pembangunan WC karena ada orang tua yang memang di sekolah-sekolah yang mampu, yang boleh dikatakan yang bisa untuk membantu pembuatan WC. Dan kemudian untuk bank sampah, sementara yang cuma sekolah adiwiyata saja yang dilakukan adanya bank sampah. Karena itu prioritas kita dalam pengelolaan pelestarian lingkungan di sekolah. Jadi belum menjurus ke sekolah-sekolah yang belum adiwiyata. Cuma kami menargetkan setiap tahunnya ada sekolah adiwiyata. Sehingga nantinya bertambahlah nanti bank sampah yang ada di Kota Sungai Penuh yang ada di sekolah. Karena ini juga program Kota Sungai Penuh dalam hal pengelolaan sampah. Itulah permasalahan di kota, yaitu masalah sampah yang perlu dikelola dengan baik. Itulah yang akan kami laksanakan nantinya dalam tahap-tahap berikutnya. Mungkin itu Bu Umar. Terima kasih dari ini. Mungkin kembali Mbak Mar, mungkin ada sarannya atau mungkin tambahannya? Oke, mungkin terima kasih Pak Gun tambahannya. Mungkin untuk semua kegiatan inovasi tidak sama untuk implementasinya Pak Gun, jangan lupa. Jadi kegiatan ada dokumentasi. Jadi pas nanti di tengah itu sudah siap. Jadi tidak cari lagi di dokumen. Terutama untuk melakukan ini mudah-mudahan dokumentasi dengan baik. Ini itu sekian. Terima kasih Bu Mar atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik Bapak Ibu, baik tim verifikasi provinsi dan dari tim Pemkot Sungai Penuh, tidak terasa sudah hampir 2 jam ya kita berdiskusi terkait dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Kota Sungai Penuh. Mungkin karena waktu yang sudah membatasi, saya yakin diskusi kalau mau kita diskusikan masih cukup panjang, tapi karena waktu mungkin di sini sedikitnya kami akan menyampaikan poin-poin yang tadi sudah ditanyakan atau ditanggapi dari masing-masing tim verifikasi provinsi. Yang pertama tadi dari ketua tim ya, bahwa terkait dengan inovasi dan sebagainya untuk dipertahankan dan monitoring untuk bisa di lintas sektorkan, atau misalnya semakin banyak monitoring dan upayanya ini melibatkan semua sektor terkait. Yang kedua dari Pak Oki TPPKK, mungkin diharapkan kepada semua unsur
PKK tingkat kota, kecamatan, dan desa mungkin nanti bisa lebih lebih kencang lagi untuk upaya ini. Selanjutnya tadi dari Hakli sama harapannya untuk lebih melengkapi selain dari dokumen yang sudah ada, mungkin yang saya tangkap tadi mungkin narasi ya, naskah narasi intinya yang bisa menjelaskan bagaimana. Contohnya tadi yang Arisan Jamban, mungkin ada ceritanya yang bisa memberikan, syukur-syukur nanti bisa dilengkapi dengan video atau dan sebagainya. Yang selanjutnya dari Mbak Yeni, masalah bagaimana mekanisme monitoring dan pemantauan ya tentang capaian STBM ini, silakan mungkin nanti bisa selalu disosialisasikan dan diadvokasikan, dan kami berharap data yang sudah kita dapatkan secara teknis di Dinas Kesehatan bisa disampaikan ke OPD terkait. Dan yang pasti untuk acara hari ini kita akan melakukan atau menyampaikan ya dokumen kita ini kepada OPD terkait di tingkat provinsi. Wabil khusus untuk tim yang ikut diskusi pada hari ini, sudah kita pastikan teman-teman akan kita minta bantuannya untuk bisa mendorong sesuai dengan tusinya masing-masing, mungkin dari Bapeda karena koordinasinya, Dinas PMD terkait dengan penganggaran dana desanya dan sebagainya, dan dari Hakli mungkin secara profesi terkait dengan aspek kesehatan lingkungannya, dari PKK, Dasa Wismanya, dan mungkin OPD teknis kesehatan yang selaku OPD teknis yang menjadi leadernya. Baik Bapak Ibu, mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi, kalau berbicara kekurangan, mungkin kita tidak bisa menghitung satu persatu, tapi sudah kita pastikan bahwa dokumen yang kita harapkan untuk bisa di-upload atau disampaikan ke provinsi, dan provinsi sudah kita pastikan sudah disampaikan ke pusat, bahwa untuk kondisi terakhir triwulan 1 2023 sesuai dengan yang disampaikan Kota Sungai Penuh, klaim ODF sudah kita sampaikan di tingkat pusat, dan pada hari ini kita proses verifikasi. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami berharap apa yang sudah tadi disampaikan dari masing-masing tim verifikasi untuk bisa dilengkapi, dan kami tetap menunggu kelengkapan atau mungkin berkas-berkas yang memang patut untuk disampaikan ke kita melalui Google Drive ya, yang sudah kita sampaikan ke pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan, dan itu kami harapkan untuk bisa dibagikan link tersebut kepada OPD di tingkat Kota Sungai Penuh agar bisa dilihat capaian kondisi terakhir STBM Kota Sungai Penuh. Dan kami berharap perbaikan data ya sesuai dengan yang kita sepakati secara teknis di Dinas Kesehatan. Ya, secara teknis mungkin nanti bisa didiskusi yang lain. Untuk Dinas Kesehatan, laporan STBM ya tadi sudah disampaikan di awal, ada laporan LB1 atau akses per desa ya, yang mungkin nanti ini bisa disampaikan ke pemerintah desa dan kecamatan. Nanti LB2 yaitu progres ODF dan 5 pilar per tahunnya. Di samping itu ya regulasi yang mendukung untuk percepatan 5 pilar ini. Dan kami juga berpesan advokasi sosialisasi untuk selalu dilakukan setiap tahun secara periodik ya. Frekuensinya silahkan untuk bisa didiskusikan. Mudah-mudahan dari pemerintah desa bisa membantu melalui kegiatan pemberdayaan di desa. Karena keterbatasan anggaran yang ada di OPD teknis. Terus untuk monitoring pasca ODF ini, kami mengharapkan tim yang solid dalam arti keterlibatan Pokja ya. Mungkin apa yang namanya di Sungai Penuh, mungkin nanti ada PPAS atau Pokja yang lain namanya. Harapannya ke depan ini menjadi isu yang harus kita dorong. Selanjutnya, data by name, by address yang ini sama-sama kita dorong tadi dari paparannya. Mungkin belum bisa muncul, ya ini mudah-mudahan di tahun ini untuk teman-teman Sungai Penuh dari 69 desa kelurahan bisa menyampaikan ke kami sesuai dengan yang sudah diinput. Karena izin Bapak Ibu, kita didorong Kementerian Kesehatan untuk bisa menginput
kondisi sanitasi KK di seluruh Indonesia berdasarkan penginputan dari kabupaten kota. Dan ini dari informasi yang disampaikan oleh pusat ke provinsi menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten untuk memastikan data itu ada, karena ini akan diinput ke aplikasi 5 pilar SDPM. Mudah-mudahan pada tahun ini aplikasi tersebut bisa segera dirilis oleh kementerian dan kita bisa berbagi kepada OPD lintas sektor terkait. Mungkin itu poin-poin yang perlu kami tegaskan. Mungkin sebelum kita menutup sesi diskusi ini, kami memberikan kesempatan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh untuk closing statement-nya sebelum acara ini akan tutup. Mungkin kami kesempatan 2 sampai 3 menit untuk closing statement-nya dari Kota Sungai Penuh. Selanjutnya nanti closing statement dari provinsi dan setelah itu kita akhiri. Dan kepada Kota Sungai Penuh kami persilakan untuk bisa menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Tri atas kesempatan diberikan. Baik, kami bisa mewakili dari pemerintah Kota Sumedang ini. Tadi Pak Asisten karena ada kegiatan lain, jadi mohon izin tadi tidak bisa mengikuti diskusi kita. Kemudian juga Pak Kadis juga ada kegiatan lain sehingga tidak bisa mengikuti sampai akhir diskusi kita ini. Jadi untuk verifikasi ODF tingkat Kota Provinsi Jambi untuk Kota Sungai Penuh pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan beberapa catatan maupun masukan yang disampaikan oleh tim verifikasi tadi dan juga disampaikan oleh Mas Tri tadi akan menjadi yang akan kami tindak lanjuti ke depannya sehingga nantinya untuk catatan tersebut dapat dilengkapi dan disampaikan ke provinsi. Dan nanti juga kami berharap setelah adanya verifikasi ODF ini, kalau memang ada masukan ya di luar ini juga kami siap menerima sehingga nantinya ODF Kota Sungai Penuh memang boleh dikatakan bisa maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan karena ini kami terus terang ada banyak kekurangan maupun data yang kami sampaikan sehingga nantinya kami dapat melengkapi selengkap-lengkapnya. Kemudian untuk tindak lanjut karena ini sudah 100% ODF, tentu ini adalah merupakan prasyarat untuk mengikuti KKS. Jadi kami berharap juga dalam dokumen KKS nanti yang terkait dengan ODF ini juga kami perlu masukkan sehingga dokumen dalam tatanan KKS nanti juga kami bisa kalau ada kekurangan dapat kami lengkapi segera sehingga kami dapat mengikuti verifikasi nasional nantinya pada bulan September sehingga nanti Kota Sungai Penuh sesuai dengan target yaitu Swastisaba Wistara ke targetnya ya Mas Tri itu dapat ya siap. Itu mungkin dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kota Sungai Penuh. Selanjutnya kami persilakan untuk Ketua Tim Pak Saprizan untuk bisa memberikan tanggapan dan mungkin closing statement-nya untuk sesi ini. Kepada Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah sama-sama mengikuti paparan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Saya kira sudah banyak yang disampaikan dan kita sudah mengetahui dan sudah memberikan masukan dan klarifikasi dan pertanyaan juga. Jadi selanjutnya mungkin ini untuk jadi perhatian ya kita bersama dalam memastikan Provinsi Jambi bisa bebas ODF khususnya dalam 1-2 hari ini adalah 3 kabupaten kota yang menyampaikan untuk terverifikasi ODF. Nah, khusus untuk Kota Sungai Penuh, secara umum kami mengapresiasi telah terlaksana verifikasi ODF
Pemda Kota Sungai Penuh pada hari ini dan akan sebentar lagi akan kita tutup. Kemudian catatannya adalah kami berharap Pemda Kota Sungai Penuh ini bukan akhir ya. Jadi kalaupun nanti mudah-mudahan terverifikasi, tetapi ini bukan akhir. Ini kita terus berkesinambungan, terus-menerus kita jaga. Untuk itu kami minta Pemda Kota Sungai Penuh memastikan keberlanjutan ODF ini atau stop buang air besar sembarangan dengan salah satunya akan melakukan monitoring evaluasi terus. Kemudian yang kedua juga terus melakukan advokasi dan sosialisasi kerjasama dengan semua pihak yang terkait yang mendukung terlaksana tertibnya ODF. Nah, mungkin itu saja yang dari kami. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup sebelumnya dengan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Salam untuk kawan-kawan di semua penuh. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izin sebelum kita akhiri, kami mohon untuk Kota Sungai Penuh bisa mengambil dokumentasi untuk kita semua foto bersama. Karena hostnya ada di sana, kami mohon untuk bisa memfasilitasi kita berfoto seperti mungkin bisa ditampilkan videonya kepada semua. Izin Pak Oki kalau memang bisa bergabung Pak videonya. Pak Eris kalau memang berhalangan mungkin bisa. Ya, bisa mungkin diambil dari hostnya, difoto atau mungkin dari teman-teman. Kita hitung ya. Kasih apa-apa ya. 3, 2, 1. Terakhir terkait dengan ini. Kita ulang lagi sekali lagi. 3, 2, 1. 4 provinsi ini sudah baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selaku moderator mohon maaf jika di dalam memandu atau membawa acara ini terdapat kekhilafan. Mungkin demikian dan kami menunggu kelengkapan berkas untuk Sungai Penuh dan akan kami pastikan kepada masing-masing tim verifikasi provinsi untuk bisa mendapatkan apa yang sudah ditanyakan tadi untuk dilengkapi. Mudah-mudahan verifikasi ini tetap kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ini agak seimbang hampir sama.